Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem kebijakan dan problematika pendidikan di Finlandia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Rahmat Indra Hirmawan, kemudian Rey Anan Hafizurroyan, Rima Winata Safitri, dan Ria Agustina. Baik, untuk pembahasan pertama adalah sejarah negara dan pendidikan di negara Finlandia. Finlandia sendiri merupakan negara yang terletak pada benua Eropa, di mana dulunya adalah bekas jajahan dari negara Swedia. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Finlandia yaitu bahasa Finnish. Dan bahasa kedua yang diakui adalah bahasa Swedia. Mengapa menggunakan bahasa Swedia? Karena kembali lagi bahwa Finlandia merupakan negara jajahan dari negara Swedia. Negara Finlandia sendiri menganut falsafah sosialis atau Lutheran komunis yang kemungkinan merupakan akibat dari kedekatannya dengan negara Uni Soviet ataupun Rusia. Revolusi dari sistem pendidikan Finlandia dimulai dari tahun 1968, di mana pada dahulu pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang atau parallel school system yang dinilai tidak efektif karena terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, guna meningkatkan kualitas pendidikannya, Finlandia meluncurkan beberapa kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh lembaga-lembaga sekolah. Di antaranya, tidak ada sistem ranking, biaya pendidikan ditanggung oleh negara atau gratis, kemudian jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun. Ini jika dibandingkan dengan negara Indonesia tergolong lebih sedikit. Kemudian guru bebas memilih RPP dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Yang terakhir, di Finlandia peserta didik tidak diberikan PR yang banyak. Kendati demikian, meskipun pemerintah Finlandia sudah menetapkan kebijakan pendidikan, di dalamnya masih terdapat problematika pendidikan di Finlandia. Di antaranya, dulu pernah terjadi resesi ekonomi di tahun 1998 yang berimbas pada pendanaan pendidikan. Kemudian masih marak terjadi school phobia pada para siswa di Finlandia karena tingkat kompetitifnya sangat tinggi sekali. Kemudian sistem kebijakan yang hanya bisa diterapkan di negara kecil. Kebijakan yang ada di negara Finlandia hanya bisa diterapkan di negara kecil. Contohnya saja, adanya beasiswa atau sekolah gratis bagi siswanya. Nah, hal ini jika diterapkan di negara besar seperti Indonesia tidak bisa, karena jika dilihat perbandingan jumlah penduduknya sudah sangat signifikan, lebih banyak Indonesia jika dibandingkan dengan Finlandia. Kemudian ada hal yang menarik dari sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Yang pertama, kurikulum yang tidak pernah berubah. Jika berubah, maka perubahannya dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu dalam waktu 10 tahun sekali. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sering berganti kurikulum. Kemudian, tingkat pendidikan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada pula tambahan yaitu pendidikan umum, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga, tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Jadi bukan bagaimana mencetak siswa yang berprestasi sehingga mereka berlomba-lomba dalam perebutan peringkat, tetapi bagaimana siswa memiliki pemahaman yang mendalam dari materi yang diserap. Mungkin cukup itu dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.